Oke, selamat siang semua. Perkenalkan saya Aling dengan nomor NPM 18422007 dan saya mahasiswa aktif UIB kelas 6 mata MC. Saya buat video ini untuk memenuhi persyaratan nilai UTS, mata kuliah pemeriksaan, pendidikan, dan penagihan pajak. Di sini tugasnya kita ngangkum dari beberapa peraturan. Dan sini saya pakai 5 peraturan. Kita langsung aja. Itu peraturan pertama. Peraturan pertama itu PMK RI nomor 17 garing PMK.03 garing 2013. Itu PMK lama yang diubah menjadi PMK baru, yaitu PMK RI nomor 184 garing PMK.03 garing 2015. Nah, jadi pada PMK 184 ini ada banyak perubahan yang terjadi dari PMK lama. Itu apa aja? Kita langsung masuk aja. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, pemeriksaan itu apa? Pemeriksaan adalah kegiatan mengolah data dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menguji kepatuhan perpajakan sebagai kita wajib pajak dan juga untuk tujuan lainnya. Di sini juga ada beberapa tahapan pemeriksaan. Yang pertama itu kita bisa mempelajari atau mereview berkas CWP dulu, kemudian kita bisa menganalisis SPT dan laporan keuangan si wajib pajak, kemudian bisa diidentifikasi masalahnya, kemudian melakukan pengenalan lokasi usaha CWP, terus bisa menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, penentuan berkas yang akan dipinjam, dan kemudian terakhir menyediakan sarana pemeriksaannya. Oke, kita langsung masuk aja ke beberapa peraturan perubahannya. Itu pertama ada di pasal 1, di mana sebelumnya pada PMK lama itu berupa pengertian verifikasi yang kemudian digantikan ke PMK baru itu digantikan dengan pengertian analisis risiko. Kemudian itu ada di pasal 4. Pasal 4 di sini itu ayat 1. Ayat 1 ini dijadikan kriteria pada PMK baru. Tuh. Terus ada tambahan ayat 2 tentang si analisis risiko. Kemudian pasal 5 di sini ayat 3 mengubah dan menambahkan isi tentang pemeriksaan sebagaimana harusnya pemeriksaan itu dilakukan gitu. Kemudian ada ayat 4 dan 5 mengubah urutan poin dan sebenarnya isi dari poin pada PMK baru maupun PMK lama itu tidak berubah gitu. Kemudian ada di ayat 6 itu ayat 6 itu adalah peraturan ayat 5 dari PMK lama. Kemudian itu ada di pasal 11. Pasal 11 itu adalah yang wajib pajak lakukan untuk uji kepatuhan. Itu perubahan ada di poin D nomor 3. Kemudian ada di pasal 13, itu haknya si wajib pajak, itu ada di poin G. Nah, poin dari pasal 11 dan 13 ini apa? Yang WP lakukan untuk uji kepatuhan dan hak yang dimiliki adalah pemeriksaan keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan. Kemudian ada di perubahan pada pasal 15, itu mengenai jangka waktu pemeriksaan, di mana di sini terdapat 2 tambahan ayat, itu ayat 4 dan ayat 6. Kemudian ada di pasal 17, itu ayat 1, di mana poinnya adalah pembahasan mengenai jangka waktu pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret, yang di mana jangka waktu uji maksimal itu 1 bulan, dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu maksimal 10 hari kerja sejak si wajib pajak memenuhi surat panggilan sampai tanggal PHP. Nah, kemudian si pemeriksaan data konkret ini untuk jangka waktu pengujian itu tidak dapat diperpanjang. Kemudian perubahan itu ada lagi pada pasal 22. Di sini perubahan poin A ke poin C yang dari PMK baru ke PMK lama. Tuh. Lalu ada tambahan poin D. Itu tadi pasal 22, sekarang kita masuk ke pasal 23. Di mana di sini ada ayat 2 mengikat pasal 22 ayat 1 huruf C dan D. Ini pada PMK baru. Jadi pada PMK baru itu
22 ayat 1, huruf C dan D. Sedangkan pada PMK lama, itu dia mengikat pasal 22 juga, ayat 1 juga, tetapi hurufnya berbeda, yaitu huruf A. Gitu. Dan poinnya apa? Poinnya itu, bila si wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan atas data konkret tidak memenuhi panggilan sejak jangka waktu 1 bulan, nah, pemeriksaan harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam 3 hari kerja setelah habisnya jangka waktu 1 bulan tersebut. Dan pajak itu utang pemeriksaan terhadap wajib pajak tidak ditemukan ataupun tidak dipenuhi panggilannya sebagaimana ketentuan di atas, itu maka ditetapkan secara jabatan. Kemudian perubahan selanjutnya itu ada pada pasal 41, itu tentang pemberitahuan hasil pemeriksaan. Di mana di sini terdapat tambahan ayat 5, kemudian pada pasal 42 itu juga tambahan pada ayat 5, pada pasal 43 itu tambahan pada ayat 4, kemudian pada pasal 47 itu ayat 2-nya ada tambahan pada poin C, dan pasal 49 itu ada perubahan pada poin A, di mana intinya itu apa? Pemeriksaan data konkret itu sama dengan pemeriksaan kantor. Nah, itu untuk menyampaikan SPHP dilakukan secara bersamaan dengan menyampaikan undangan tertulis untuk hadir pada pemeriksaan akhir hasil pemeriksaan. Apabila si wajib pajak menyampaikan lembar persetujuan hasil pemeriksaan, pemeriksa harus membuat risalah pembahasan yang berdasar pada lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Kemudian, pemeriksa melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan si wajib pajak. Dan pemeriksa tetap melakukan pembahasan akhir dengan wajib pajak dengan membuat risalah pembahasan berdasarkan SPHP. Yang kemudian akan ada perbedaan pendapat yang terbatas antara si pemeriksa pada dasar hukum provisinya dengan si wajib pajak saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang dimana tugasnya tim quality assurance lah yang menghasilkan simpulan dan keputusan akhir hasil pembahasan nanti. Tuh. Dan juga ada perubahan selanjutnya itu pada pasal 70, itu pada poin A yang isinya dipersingkat, kemudian perubahan pada poin B, kemudian ada perubahan pada poin C, dan adanya penambahan poin D. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke peraturan kedua, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 65/PJ/2013. Di mana di sini yang kemana itu metode pemeriksaan itu dibagi dua, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait dengan pos-pos yang diperiksa. Sedangkan tak langsung apa? Itu adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu. Nah, di sini dalam hal pemeriksaan pajak itu kita itu semua hanya menggunakan metode tak langsung. Jadi pemeriksa pajak harus memiliki bukti bahwa metode langsung itu tidak dapat digunakan. Nah, jadi kita langsung masukin aja nih beberapa metode pemeriksaan tak langsungnya. Itu ada apa aja? Pertama itu ada pendekatan transaksi tunai dan bank. Itu apa? Itu pendekatan yang harus memperoleh data buku kas dari si wajib pajak itu sendiri, atau memperoleh data bank dari si wajib pajak itu sendiri. Kemudian itu kedua ada pendekatan sumber dan penggunaan dana. Di sini jika penggunaan dana lebih besar daripada sumber dana, berarti ada sejumlah sumber dana yang tidak dilaporkan oleh si wajib pajak. Kemudian yang ketiga itu ada pendekatan perhitungan rasio. Itu apa? Merupakan cara untuk menguji dan menghitung kembali peredaran usaha, harga pokok penjualan,
laba bruto, laba bersih, ataupun penghasilan bruto secara keseluruhan. Kemudian ada pendekatan satuan dan volume. Di sini digunakan untuk menguji dan menghitung kembali pos-pos SPT yang terkait dengan perhitungan kuantitas. Nah, sangat tepat nih apabila jenis barang atau jasa yang dikelola wajib pajak ini itu terbatas dan harganya relatif stabil sepanjang tahun. Terus selanjutnya ada pendekatan perhitungan biaya hidup. Itu apa? Itu diperoleh dengan wawancara, lalu konfirmasi, dan dimana apabila dalam pemeriksaan pajak hanya ditemukan catatan kas dan bank si wajib pajak gitu. Kemudian ada yang terakhir itu pendekatan pertambahan kekayaan bersih. Itu dilakukan dengan menghitung selisih kekayaan bersih wajib pajak pada awal tahun dan akhir tahunnya. Di mana penghasilan wajib pajak pribadi itu dihitung dengan menjumlahkan pertambahan kekayaan bersih dengan biaya hidup. Oke, selanjutnya itu ada teknik dan prosedur pemeriksaan. Di sini ada banyak banget nih teknik dan prosedur pemeriksaan. Nah, yang pertama itu ada pemanfaatan informasi internal atau eksternal si Direktur Jenderal Pajak. Jadi prosedur yang dapat dilakukan itu bisa pengumpulan, pengidentifikasian, pengolahan, pengolahan data, informasi, dokumen, ataupun yang berhubungan dengan wajib pajak yang akan diperiksa gitu. Selanjutnya itu ada pengujian keabsahan dokumen. Dan prosedur yang dapat ditempuh itu bisa dengan meneliti keabsahan dokumen. Misalnya, pembubuhan tanda tangan pihak yang berwenang, cap, stempel, ataupun tanggal dokumen. Atau bisa juga melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait, dan juga meminta surat pernyataan wajib pajak, dan sebagainya. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi di sini itu berguna banget untuk mengukur tingkat kepatuhan dan mengukur keefektifan rencana pemeriksaan si wajib pajak. Dan apabila evaluasi ini dilakukan setelah pemeriksaan, itu juga berguna untuk mengetahui kualitas pemeriksaan dibandingkan dengan prosedur formal yang diatur dalam ketentuan pajakan. Nah, ada beberapa prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuh. Di antaranya itu memahami gambaran umum dan kegiatan usaha si wajib pajak. Kemudian bisa mempelajari dan mengecek kelengkapan SPT, termasuk lampiran dan dokumen si wajib pajak lainnya. Kemudian bisa juga melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal, kemudian identifikasi jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban, lalu kita menceklis prosedur formal tata cara pemeriksaan, bisa juga mempelajari hasil pemeriksaan pajak tahun-tahun sebelumnya, atau melakukan penilaian kepatuhan wajib pajak berdasarkan informasi-informasi yang ada, lalu bisa membandingkan hasil pemeriksaan dengan rencana pemeriksaan, dan terakhir kita bisa membandingkan checklist prosedur dengan formal tata cara pemeriksaan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya itu ada analisis angka-angka. Analisis angka-angka itu prosedur yang dapat dilakukan apa? Kita bisa mengecek perhitungan matematisnya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Kemudian kita bisa membandingkan dan melakukan analisis angka-angka dalam SPT wajib pajak, dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan atau dokumen lainnya. Kemudian bisa membandingkan dan melakukan analisis atas laporan keuangan si wajib pajak dari tahun yang akan diperiksa dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian itu bisa melakukan analisis rasio dengan menggunakan informasi baik yang berasal dari internal ataupun eksternal si wajib pajak. Kemudian ada penelusuran angka-angka. Di sini penelusuran angka-angka ini itu untuk menafsir angka dalam suatu pos sesuai dengan rekam jejak pemeriksaannya. Prosedurnya apa? Pertama itu kita bisa mengidentifikasi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pos yang diperiksa. Kita bisa klasifikasi jenis transaksi yang telah diidentifikasi sesuai dengan jenis objek pajaknya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pos atau transaksi yang
sedang diperiksa, kemudian bisa melakukan penelaan mundur atas pasien diperiksa, atau melakukan penelusuran saldo pada neraca dan laporan laba rugi dengan saldo pada buku besar tambahan, jurnal umum, ataupun dokumen-dokumen wajib pajak terkait lainnya. Selanjutnya itu ada penelusuran bukti. Penelusuran bukti prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuh itu ada beberapa. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pos yang diperiksa. Kemudian bisa mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung transaksi, kemudian mencocokkan isi bukti dengan transaksi, lalu meneliti validitas dan relevansi bukti, dan memastikan apakah bukti transaksi itu telah sesuai. Selanjutnya itu ada pengujian keterkaitan. Prosedur pemeriksaan yang dapat ditempuhnya itu ada beberapa, yaitu kita bisa mendapatkan buku persediaan, buku kas atau buku banknya, kemudian buku piutang dan buku utangnya. Lalu kita bisa memeriksa kebenaran saldo-saldo yang ada, kemudian kita bisa memeriksa kebenaran mutasi yang ada, kemudian kita bisa melakukan uji keterkaitan dengan menggunakan formula. Pengujian keterkaitan dibagi menjadi 4, yaitu pengujian arus barang, arus uang, arus piutang, dan arus utang. Kemudian itu ada ekualisasi dan rekonsiliasi. Selanjutnya itu ada permintaan keterangan atau bukti, lalu ada konfirmasi, lalu ada inspeksi. Inspeksi ini apa? Inspeksi itu adalah kegiatan peninjauan secara langsung ke tempat kedudukannya si wajib pajak. Ke prosedur yang dapat ditempuh itu bisa menentukan data atau informasi yang akan diyakini, kemudian informasi berada dan tempat pelaksanaan inspeksi. Jadi kita mencari tahu di mana lokasi untuk kita akan inspeksi nanti. Kemudian selanjutnya setelah inspeksi itu ada pengujian kebenaran fisik, lalu pengujian kebenaran perhitungan matematis, lalu wawancara, kemudian uji petik. Nah, uji petik ini dalam menggunakan teknik sampling setidaknya dapat menguraikan itu tujuannya apa, kemudian jumlah populasi dan sampel yang ditentukan, lalu ada metode pemilihan sampelnya dan pengujiannya itu apa, kemudian tingkat penyimpangan yang dapat ditolerir, dan terakhir kesimpulannya. Kemudian ada teknik audit berbantuan komputer. Di sini prosedur yang dapat ditempuh itu kita dapat mempelajari sistem informasi si wajib pajak, lalu menyiapkan sarana-sarana teknik auditnya berbantuan komputer, lalu meminta bantuan tenaga ahli itu jika diperlukan, dan kita dapat mendokumentasikan pelaksanaan teknik audit berbantuan komputer ini. Kemudian yang terakhir itu teknik pemeriksaan lainnya. Contoh lain dari teknik pemeriksaan lainnya ini penggunaan suatu teknik pemeriksaan yang dapat digunakan untuk mendukung teknik pemeriksaan lainnya. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke peraturan ketiga. Di sini itu peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 23/PJ/2013. Itu tentang standar pemeriksaan. Di mana beberapa kesimpulan yang sudah dapat dirangkum itu ada pada pasal 2, di mana bunyinya ukuran mutu pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Standar pemeriksaan meliputi standar umum pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kemudian ada pada pasal 3, itu syarat pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan di antaranya 1. Telah mendapat pendidikan, pelatihan teknis, dan keterampilan sebagai pemeriksa pajak. 2. Itu dapat menggunakan keterampilan dengan cermat dan seksama. Yang ketiga, itu harus bersih dari segala tindakan tercela dan mengutamakan kepentingan negara. Yang keempat, ia pun harus taat terhadap UU perpajakan itu sendiri. Dan pemeriksaan ini
dapat dilakukan oleh tenaga ahli dari luar Direktur Jenderal Pajak untuk mencapai standar pemeriksaan pajak. Standar minimum pemeriksaan pajak. Kemudian ada pada pasal 4. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak itu meliputi apa aja? Yang pertama, persiapan yang meliputi kegiatan pengumpulan dan mempelajari dan si wajib pajak, audit plan, audit program, dan pengawasan. Yang kedua, pengujian berdasarkan metode pemeriksaan dan teknik pemeriksaan sesuai audit plan. Yang ketiga, temuan hasil pemeriksaan berdasarkan bukti kompeten. Yang keempat, susunan tim pemeriksa jika diperlukan dapat dilakukan bersama pemeriksa instansi lain. Dan yang kelima itu pemeriksaan dapat dimanapun, kapanpun, dan yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Itu didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagai bukti telah dilaksanakannya pemeriksaan. Itu. Kemudian itu pada pasal 5. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP dengan memperhatikan KKP wajib disusun oleh si pemeriksa pajak dan berfungsi untuk bukti pemeriksaan telah dilaksanakan. Bahan akhir pembahasan mengenai hasil pemeriksaan, dasar pembuatan LHP, sumber data jika banding, dan referensi. Kemudian KKP harus memberikan gambaran berupa prosedur pemeriksaan data, keterangan atau bukti, pengujian, simpulan, dan hal lain yang dianggap perlu. Lalu yang ketiga itu, semua kegiatan yang dilakukan sudah berdasar dengan ketentuan perundang-undangan pajak. Selanjutnya itu ada pada pasal 6. Di mana kegiatan pemeriksaan itu dilaporkan dalam bentuk LHP yang memuat penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan wajib pajak. Data yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjam, materi, uraian, cara pemeriksaan, perhitungan pajak terutang, dan simpulan dan usul pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan kepala UP2. Kemudian pada pasal 7, itu pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan dengan persiapan yang baik, yang didukung dengan audit program. Yaitu pemeriksaan disusun oleh supervisor dibantu ketua tim sesuai tujuan, dan pemeriksaan sedikitnya menyatakan metode, teknik, dan prosedur yang dilakukan oleh pemeriksa pajak beserta buku, catatan, dan dokumen pendukung. Kemudian pada pasal 8 itu bunyinya sama seperti pasal 5 tadi, yang ini kegiatan pemeriksaan menguji kepatuhan, ya bunyinya kurang lebih begini. Hanya saja ini kan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban. Dan pada pasal 8 ini kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain yang harus didokumentasikan. Di sini nggak ada yang berubah. Kemudian pada pasal 9 itu sama seperti pasal 6, bahwanya kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk LHP. Kemudian pada pasal 10, untuk pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan itu mengacu pada pedoman, petunjuk teknis, dan atau petunjuk pelaksanaan di bidang pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan akan dikenai sanksi apabila si pemeriksa pajak tidak mengikuti SOP yang ada. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 9 di 2010 itu adalah peraturan lama dari peraturan yang baru. Jadi peraturan yang baru ini, peraturan
nomor 23 PJ 2013 ini adalah peraturan pengganti untuk peraturan nomor 9 tahun 2010. Nah, sejak adanya peraturan pengganti ini, maka peraturan nomor 9 tahun 2010 itu dinyatakan tidak berlaku. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke peraturan keempat. Ini surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor 8 tahun 2012. Di mana kesimpulannya adalah KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai proses dan pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan dan bukti yang dikumpulkan, pengujian dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pemeriksaan. KKP dibuat oleh ketua tim dan anggota pemeriksa pajak secara lengkap, akurat, objektif, dan profesional, sistematis sesuai format yang berlaku. Dan fungsi KKP itu apa? Sebagai bukti pemeriksaan, kemudian dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan, dan kemudian untuk referensi untuk pemeriksaan selanjutnya. Tuh. Kemudian KKP ini merupakan rahasia jabatan sesuai UU nomor 6 tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah hingga perubahan terakhir UU nomor 16 tahun 2009. KKP dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi 1. Unit pelaksana pemeriksaan UP2, judul KKP, nama WP, lalu NPWP, dan masa tahun yang akan diperiksa. Sini bentuknya itu dibakukan. Kemudian bagian 2 itu meliputi sumber data, bukti yang dikumpulkan, teknik dan prosedur yang digunakan, dan simpulan hasil pemeriksaan, disertai uraian penjelasan yang dilakukan atau tidaknya koreksi. Dan juga ada uraian lain yang dipandang perlu oleh si pemeriksa. Kemudian bagian 3 itu meliputi nama dan paraf, lalu ada tanggal dan penelaahan mengenai pembuatan dan penelaahan KKP serta kode indeks KKP. Kode indeks KKP itu apa? Suatu tanda yang diberikan pada berkas KKP agar dapat diidentifikasi secara cepat dan mudah. Kemudian kita masuk ke peraturan terakhir, UU RI nomor 6 tahun 1983. Yang diubah menjadi UU RI nomor 16 tahun 2009. Di mana perubahannya itu pada pasal 37A. Yang bunyinya ayat 1. Wajib pajak yang menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009 dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, jadi pada pasal 37 ayat 1 Undang-Undang sebelum 2009 ini itu ada di 2007, nomor 28 tahun 2007, terus tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983. Itu merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang telah lalu. Jadi apabila si wajib pajak menyampaikan pembetulan pemberitahuan tahun pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007, itu mengakibatkan pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
Kemudian wajib pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya. Nah, dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global yang sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil, pelaksanaan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini itu sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional. Nah, dan menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas yang dimaksud, namun mengalami kendala berupa kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembatalan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Nah, jadi dengan memperhatikan hal tersebut, diperpanjanglah jangka waktu pelaksanaan ketentuan pasal 37A ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kemudian dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, berdasarkan amanat pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu menjadi undang-undang. Oke, mungkin sekian rangkuman yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.